Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Danggo Channel. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini sejauh ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan like di setiap video yang kita upload di Danggo Channel ini. Baiklah, untuk kesekian kalinya kita akan buat video review, karena kalau kita membahas tentang merpati hias itu sangat-sangat banyak jenis yang bisa kita review. Jadi insya Allah kita tidak akan kekurangan materi konten untuk video review untuk sejauh ini ya teman-teman ya. Untuk kali ini yang akan kita review adalah salah satu jenis merpati grouper atau merpati yang punya keunikan gondok atau punya gelembung udara di bagian dekat tembolok atau di bagian leher. Nah, kira-kira jenis grouper apa yang akan kita bahas di video kali ini? Mari kita bahas sama-sama di special topic Danggo Pigeon. Gaditano puter. Nah, jenis Gaditano puter ini adalah salah satu jenis merpati hias yang juga memiliki beberapa nama panggilan lain seperti bolan Gaditano, kemudian Gaditano puter, terus Gaditano grouper, terus Gazzuto Gaditano, dan lain-lain. Namun di Indonesia sendiri, Gaditano ini lebih dikenal sebagai Gaditano puter atau Gaditano grouper. Jadi ada dua nama yang familiar di Indonesia perihal jenis Gaditano ini. Jenis Gaditano ini adalah merpati hias yang asalnya dari Andalusia di negara Spanyol. Nah, untuk kapan atau sejak kapan merpati jenis Gaditano ini dikembangkan itu masih simpang siur, namun beberapa ahli fancier mengatakan bahwa memperkirakan bahwa jenis Gaditano ini diperkirakan mulai dikembangkan antara akhir dari abad ke-18 hingga ke awal abad ke-19. Varietas yang tergolong grouper ini, jadi grouper itu istilahnya gondok ya teman-teman. Jadi Gaditano ini merupakan salah satu jenis merpati hias yang tergabung dalam kelas grouper, yang diyakini pula bahwa Gaditano ini sebagai jenis merpati hias yang juga merupakan persilangan dari beberapa jenis ras di kelas grouper ini. Merpati hias jenis Gaditano ini sebenarnya memiliki kemampuan terbang yang bagus, tapi seiring perkembangannya zaman, karena juga visualnya yang menarik, akhirnya lambat laun sampai saat ini lebih diperuntukkan untuk merpati kontes atau merpati hias. Nah, kemudian ciri visual yang bisa kita lihat dari jenis Gaditano ini adalah yang pertama, kita bisa lihat di ukuran badan. Jadi jenis merpati hias Gaditano ini adalah jenis merpati hias yang tergolong ukuran badannya itu menengah ke atas, artinya tidak kecil, jadi memiliki posisi tubuh yang besar dan tegak. Yang paling mencolok dari jenis Gaditano ini adalah adanya tembolok atau krup yang besar yang terletak di bagian depan dada, dan kadang juga bergelayut ya teman-teman. Jadi tidak selamanya mengembang. Jadi ada satu waktu atau ada suatu saat yang mengharuskan jenis Gaditano ini harus mengempeskan dulu nih untuk krupnya. Saking besarnya tembolok yang dipunyai merpati hias jenis Gaditano ini, jadi seringkali tampak
menenggelamkan kepalanya. Jadi saking besarnya, jadi kepalanya seperti tenggelam dalam tembolok itu. Ya minimal paruh dan bagian dagunya itu pasti terangkat ke atas pada saat dia mengembangkan tembolok atau krupnya ini. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa lihat di bagian sayap. Jadi sayapnya menyesuaikan dengan ukuran badan, jadi agak panjang ke belakang, dan juga ekornya juga panjang ke belakang, dan beberapa kali untuk saat-saat tertentu juga mereka menyeret atau menurunkan ekornya sampai menyentuh tanah. Kemudian ciri yang terakhir yang bisa kita lihat adalah teman-teman bisa lihat di bagian kaki. Nah, untuk jenis merpati Hias Gaditano ini pasti memiliki kaki yang bersih, dalam artian tidak memiliki bulu kaki sama sekali. Nah, jadi itu adalah salah satu yang membedakan antara jenis Gaditano dengan jenis merpati krup di kelas-kelas lain seperti Hana Potter, kemudian Reverse Wing Potter, kemudian dan beberapa jenis krup yang ada di kelasnya. Untuk varian warna sendiri, jenis merpati Hias jenis Gaditano ini sudah memiliki beberapa varian warna. Misalnya warna-warna dasar seperti putih, hitam, kemudian ada yang menawan seperti almond, kemudian tiger, kemudian red tiger atau black tiger. Itu sudah cukup banyak untuk varian warna dari jenis Gaditano ini. Nah, kemudian untuk teman-teman yang mungkin sudah punya Gaditano dan masih bingung untuk ukuran cincin jenis Gaditano ini, jadi teman-teman bisa memasangkan cincin pada merpati atau pijikan jenis Gaditano ini di usia 10 hari dengan menggunakan ring nomor 8. Dalam kontes merpati hias, biasanya ada beberapa kriteria penilaian dari Dewan Juri tentang apa saja yang diperhatikan atau yang dilihat dalam penilaian kelas Gaditano. Nah, berdasarkan dikutip dari artikel web di pawirjobirdfarm.com, jadi saya menemukan beberapa, mohon dikoreksi jika salah ya, mungkin senior-senior saya menonton video ini. Nah, berdasarkan artikel ini, jadi disebutkan ada beberapa kriteria penilaian atau hal-hal yang dinilai pada saat kontes khusus untuk kelas Gaditano Grouper. Yang pertama adalah globe atau balon. Nah, balon berdasarkan artikel ini itu disebutkan bahwa balon harus besar dan bulat menyerupai bola. Kemudian kepalanya harus terlihat dari depan. Dan yang mana masalah balon ini pasti berhubungan dengan performance. Jadi balonnya harus benar-benar pump selama Gaditano ini berada di atas meja kontes. Nah, kemudian yang kedua adalah body atau tubuh. Jadi harus pendek dan berbentuk siku. Nah, ini saya kurang paham sih. Mungkin senior-senior saya yang menonton video ini bisa menjelaskan. Kemudian penilaian selanjutnya adalah tail atau ekor. Ekornya harus panjang, kemudian melebar, dan kurang lebih 8 cm. Kemudian yang selanjutnya adalah warna. Nah, untuk penilaian warna, jadi semua warna diperbolehkan selama itu bersih, berlimpah, dan terlihat elegan. Kemudian penilaian selanjutnya adalah legs atau kaki, di mana harus tidak memiliki bulu kaki. Ya, seperti yang kita bahas di awal video, bahwasanya jenis Gaditano adalah jenis grouper atau gondok yang tidak memiliki bulu kaki. Tidak memiliki bulu kaki dalam hal ini adalah terhitung dari lutut sampai ke telapak kaki. Nah, jadi yang benar-benar bersih tanpa bulu adalah dari siku ke telapak kaki. Kemudian penilaian selanjutnya adalah head atau kepala.
di mana kepala ini harus terlihat bersih dan nampak sedikit memanjang atau elips. Kemudian selanjutnya adalah beak atau paruh, di mana paruh harus terlihat sedikit melengkung dan terlihat kokoh serta terlihat seperti pail segitiga. Nah, kemudian yang terakhir dari artikel Powirjo Bird Farm ini adalah eyes atau mata. Jadi mata bervariasi tentunya. Jadi ada yang warna orange, kemudian merah, hitam, coklat, dan lain-lain. Nah, seperti itulah mungkin sedikit poin-poin gambaran apa yang dinilai pada saat kontes merpati hias kelas Gaditano yang saya kutip dari Powirjo Bird Farm. Ya, mungkin senior-senior ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang keliru. Sangat-sangat kami harapkan komentarnya di kolom komentar. Nah, itulah yang bisa saya share atau sampaikan ke teman-teman terkait merpati hias jenis Gaditano Grouper ini atau Gaditano Potter ini. Semoga memberikan sedikit gambaran tentang jenis ini, memberikan sedikit informasi buat teman-teman juga yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman dan seluruh fansir yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara like di setiap video yang kami upload, subscribe Danggo Channel, dan bantu saya untuk mengembangkan dan menyebarluaskan merpati hias hingga terkenal sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Jangan lupa untuk meninggalkan like di video ini dan masukan beserta kritik dan saran dari teman-teman semua untuk Danggo Channel ini. Silahkan ditulis di kolom komentar, dan buat teman-teman yang mau request untuk jenis merpati hias apa lagi yang akan kita review di next video atau video-video apa yang perlu untuk kami buat di Danggo Channel ini, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kami bisa lihat semuanya. Nah, itulah yang bisa kami share ke teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Salam satu hobi dan see you in the next video.